Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pendidikan Pancasila dari Prodi Pendidikan Fisika B, Universitas Pendidikan Indonesia. Nama saya Saryunita dengan NIM 2001436 dan teman saya Resti Denis Yulianti dengan NIM 2007343 serta Salsha Diva Safitri dengan NIM 2010087. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 ideologi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di zaman yang penuh dengan persaingan ini, makna dan nilai-nilai Pancasila harus tetap diamalkan dalam kehidupan kita, agar keberadaannya tidak hanya dijadikan sebagai simbol semata. Pancasila dalam sejarah perumusannya melalui proses yang sangat panjang oleh para pendiri negara ini. Pengorbanan tersebut akan sia-sia apabila kita tidak menjalankan amanat para pendiri negara, yaitu Pancasila yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Pancasila diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman hidup bagi kehidupan manusia, baik itu dalam lingkungan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga dalam berperilaku dan bersosialisasi antar sesama manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, harus dilandasi oleh Pancasila yang dijadikan landasan dalam berperilaku. Pancasila dibentuk agar dapat menjawab semua isu-isu kontemporer yang terus berkembang hingga saat ini. Dilihat dari nilai-nilai yang dituangkan dalam 5 sila tersebut, karena Pancasila dijadikan pandangan hidup dan falsafah bangsa Indonesia. Pancasila harus diamalkan pada pembangunan nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan teknologi informasi. Sehingga Pancasila tetap memiliki eksistensi di setiap perkembangan zaman. Seperti yang saat ini terjadi, isu globalisasi merupakan suatu tantangan baru bagi eksistensi nilai-nilai Pancasila. Ideologi Pancasila merupakan ideologi terbuka, sehingga ideologi Pancasila sangat terbuka, dinamis, serta dapat menyesuaikan perkembangan zaman yang terjadi di dalam maupun di luar negeri, baik dari segi perubahan sosial maupun dalam bentuk perubahan atau dikenal dengan revolusi. Revolusi merupakan sebuah perubahan paradigma mengenai sistem perekonomian. Revolusi pertama kali dalam catatan sejarah terjadi di tanah Inggris yang lebih dikenal dengan Revolusi Industri 1.0 yang terjadi antara tahun 1800 sampai 1900-an. Revolusi Industri 2.0 merupakan kelanjutan yang tidak terpisahkan dari Revolusi Industri 1.0 yang terjadi di Inggris. Revolusi ini berbasis kepada pengetahuan dan teknologi yang terjadi di sekitaran tahun 1900 sampai 1960-an. Selanjutnya, Revolusi 3.0 ini disebabkan munculnya teknologi informasi dan elektronik yang masuk ke dalam dunia peristiwa yang terjadi antara tahun 1960 sampai 2010. Pada saat ini, Revolusi 4.0 ditandai dengan adanya konektivitas manusia, data, dan mesin dalam bentuk virtual atau yang lebih dikenal dengan cyber physical. Potensi Pancasila kehilangan eksistensi sebagai ideologi di gelombang Revolusi Industri 4.0 bisa saja terjadi apabila pemerintah selaku penyelenggara negara dan masyarakat umumnya tidak bekerja sama untuk saling menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya nilai-nilai Pancasila bagi kehidupan bersama di masa yang akan datang. Pada tingkat ekstrim, hasil kebijakan tersebut adalah bahwa segala penemuan, perkembangan, dan evolusi sains serta teknologi di era Revolusi 4.0 harus sesuai dengan nilai dan kaidah dari ideologi Pancasila. Oleh karena itu,
Tantangan-tantangan yang ada harus dihadapi melalui ideologi Pancasila dengan benar dan tepat agar ideologi negara Republik Indonesia tetap eksis di bumi pertiwi maupun di bumi Nusantara ini. Pancasila dianggap sebagai lesar atau bintang petunjuk jalan. Revolusi Industri 4.0. Di kehidupan ini, kita dapat mengetahui bahwa revolusi industri 4.0 ini sedang merasuk ke dalam berbagai lini kehidupan di dunia. Digitalisasi masuk ke dalam berbagai sektor, mulai dari finansial hingga manufaktur. Di revolusi industri 4.0 ini terdapat beberapa tantangan. Yang pertama, keadilan untuk seluruh wilayah. Dapat kita ketahui bahwa negara seperti Indonesia ini adalah negara kepulauan yang mana memiliki jangkauan wilayah yang luas. Berkaitan dengan hal ini, apakah Indonesia sudah siap untuk berlaku adil untuk menjangkau seluruh wilayahnya? Karena faktanya, negara seperti Jerman pun kesulitan dalam menyediakan infrastruktur digital secara merata ke semua bagian negaranya. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui teknologi dengan fasilitas platform e-commerce. Usaha-usaha ini membutuhkan pelatihan atau program khusus agar mereka dapat bersaing di kancah nasional atau internasional. Mereka membutuhkan pelatihan terhadap platform e-commerce tersebut. Pemajuan jaringan internet berkecepatan tinggi. Pemajuan internet berkecepatan tinggi ini juga dapat berkaitan dengan masalah wilayah Indonesia yang luas. Apakah Indonesia dapat menjangkau dan menyediakan internet dengan kecepatan tinggi di semua wilayahnya? Pusat data cloud. Karena dalam revolusi industri 4.0 ini, negara harus menyediakan pusat data. Akibat dari adanya penggunaan digitalisasi yang semakin masif. Sehingga manajemen keamanan dan infrastruktur broadband juga diperlukan untuk mendukung pengembangan infrastruktur digital nasional. Selanjutnya, tantangan yang utama adalah apakah manusia dapat menyesuaikan diri di tengah maraknya digitalisasi ini? Maka dari itu, tantangan yang sangat harus diperhatikan adalah dari segi SDM-nya. Jika tidak ada kualitas SDM yang baik, maka dapat dipastikan negara akan tertinggal. Begitu juga dengan pendidikan formal. Pendidikan formal saja, seperti bersekolah, tidak cukup. Diperlukan pengembangan bakat yang lebih untuk mengasah kemampuan SDM di Indonesia. Sehingga dapat kita ketahui bahwa pilar penting dari revolusi industri 4.0 ini adalah keamanannya atau internal control system yang biasa disebut juga dengan ICS. Sekian vlog dari kami tentang Pancasila, modal sosial bangsa di tengah tantangan era revolusi industri 4.0. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.